Oke, hari ini aku mau bahas mesin yang ada di sebelah aku, Victoria Arduino Eagle One Prima. Nah, ini mesin yang bagus banget, mesinnya Sultan. Kenapa mesinnya Sultan? Karena walaupun single group tapi harganya mahal. Nah, kenapa harganya mahal? Pasti ada dong fitur-fitur yang bikin dia mahal. Dan mesinnya ini secanggih apa sih? Mari kita bahas satu persatu. Oke, aku mulai dulu dari tampaknya ya, fisiknya ya. Ini looks-nya elegan banget kalau kalian lihat. Jadi Eagle One ini dapat anugerah atau apa ya, semacam penghargaan lah sebagai best design mesin. Jadi desainnya Eagle One ini adalah mesin yang paling modern itu. Terus speknya Eagle One ini nggak kayak mesin single group pada umumnya. Biasanya kan tipenya tipe HX tuh mesinnya. Nah, mesin Eagle One ini punya double boiler. Boiler pertama itu untuk steam sama air panas. Boiler kedua untuk brewing gitu. Jadi suhunya benar-benar presisi, kita bisa atur suhu brewing yang kita mau. Terus si Eagle One ini coffee boilernya itu ada di sini. Ini ukurannya kecil, 140 mili. Terus coffee boiler buat steam sama air panasnya itu 1,5 liter. Nah, sistemnya kalau kita brewing itu sumber airnya langsung dari galon dipompa masuk ke HX dulu di boiler utama, baru dimasukin ke coffee boiler. Nah, di coffee boiler ini langsung dibenerin suhunya, dipanasi sesuai suhu yang kita mau. Nah, karena ini ukuran boilernya kecil, lingkungannya tuh udah panas, jadi suhunya tuh bener-bener presisi. Walaupun kita buat kopinya tuh back to back tanpa berhenti, suhunya itu akan akurat gitu. Jadi nggak akan ada perbedaan yang terlalu jauh gitu. Jadi mesinnya udah double boiler. Plus mesin itu punya keunggulan, dia ada double function nih. Double function itu maksudnya kita bisa pakai water tank, oke, atau kita pakai dari galon. Nah, sebenarnya mesin ini itu didesain bisa dipakai untuk di rumah, home use, mesin Sultan, atau kita pakai buat komersil, buat jualan. Kalau di rumah kita bisa pakai si water tanknya. Kalau dipakai buat jualan kita bisa switch ke galon. Nah, itu caranya nanti akan ada di video aku yang selanjutnya, biar nggak panjang video kali ini. Oke, terus setelah dia punya boiler, apalagi kelebihannya, nah mesin ini tuh untuk steam sama air panasnya ini tuh udah elektrik ya, udah elektrik maksudnya udah pakai solenoid. Kalau mesin-mesin komersil pada umumnya kan biasanya pakai ini rotation, diputar atau pakai tuas gitu kan. Nah, ini udah pakai disentuh aja nih. Contoh gitu, tekan. Ini buat purge, ini buat continue, ini juga sama gitu ya. Plus kelebihannya kalau ini tuh udah cool touch, jadi nggak panas nih kalau kita mau steam. Tuh. Oke. Nah, kelebihannya apa lagi? Mesin itu punya banyak parameter yang kita bisa setting, mulai dari suhu, pressure, terus kita bisa atur pre-infuse, mesinnya volumetric. Kita bisa atur sebenarnya dari sini, dari layar, cuman nggak banyak yang kita bisa atur. Kalau kita mau atur semua parameter, kita bisa pakai aplikasi. Jadi mesin ini tuh udah bisa dikonekin ke aplikasi. Di aplikasinya kita bisa banyak banget setting parameter. Nanti aku bakal contohin sedikit gimana cara pakai aplikasinya gitu. Nah, terus si mesin ini juga punya fitur yang ini lumayan ngebantu para barista. Fiturnya itu apa? Auto purge. Jadi setiap kali kita habis buat kopi kan biasanya kita flush nih. Sebelum buat kita flush, setelah buat kita flush. Nah, ini ada auto flush. Cuman namanya di sini tuh auto purge. Nanti aku bakal contohin juga gimana sistem kerjanya. Oke, ini aku kasih lihat dikit yang setting manual dari sini. Ada fitur apa aja yang bisa disetting. Nah, kita mau masuk ke menu itu pakai dua kombinasi tombol yang ini sama tombol yang ini. Tinggal ditahan. Oke.
Nah, di sini bakal muncul angka. Nah, ini 92 derajat, ini artinya suhunya 92 derajat. Kalau mau tambahin suhunya, tinggal ditambah. Ini 92,5, ini 93, ini buat kurangin suhunya. Gitu. Misalnya kita pengen 91. Nah, gitu. Kalau udah, kita tinggal next, tekan tengah. Nah, DS ini artinya dosing atau volumetric. Jadi yang kita bisa atur tuh dua tombol yang kanan dan tombol yang kiri, gitu ya. Sorry, ini tombol yang kiri, ini yang kanan, gitu. Jadi kita bisa atur volumetricnya, volume espressonya. Terus kita next lagi. Ini ada CL ini artinya cleaning atau automatic back flush. Setiap kali kita closing, kita harus back flush dengan masuk ke menu CL pakai blind basket, gitu ya. Coba next lagi. Nah, ini udah habis. Jadi kalau manual kita cuma bisa pakai 3 fitur tadi, ubah suhu, atur volumetric, sama back flush. Nah, selebihnya kita atur pakai aplikasinya. Oke. Kayaknya kita langsung coba aja ya pakai aplikasinya ya. Oke, aplikasinya itu kalian bisa download di Android, di Play Store atau di App Store. Nah, nama aplikasinya itu Eagle One Prima. Ini aku udah download. Nih, aku udah konekin juga ke mesinnya. Ini cuma butuh koneksi Bluetooth ya. Oke, aku perdekat deh biar kelihatan. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Bentar. Aku di belakang kamera. Nah, di displaynya ini, di layarnya itu ada kelihatan temperatur. Time itu waktu terakhir kita brewing. Nah, yang steam ini itu tekanan boiler. Ini tekanan pompa. Di sini kita juga bisa atur display. Nah, display itu ada LED bar, itu lampu di bagian belakang mesin. Nah, durasi ini waktu yang muncul di display mesinnya. Oke, nah dosis itu volumetric. Nah, ini ada yang satu single yaitu 40 mili, yang double 60 mili. Nah, pre-wetting itu pre-infuse ya. Kita coba nyalain. Itu mesinnya gerak. Pre-wettingnya kita coba nyalain 4 detik. Oke. Terus kita save. Time on 4 detik, time off kita coba 4 detik juga. Oke, save. Total durasi itu 8 detik berarti. 4 tambah 4, 8. Save. Oke, ini udah di save, kita coba mesinnya. Jadi pre-wetting itu kayak gini. Tekan. Peras 4 detik. Mati 4 detik juga. Dia bakal peras lagi. Nah, gitu. Jadi pre-wetting itu pre-infuse. Tekan lagi contoh. Oke, peras 4 detik. Mesinnya mati. Terus dia peras lagi tuh setelah 4 detik. Nah, itu. Ini kita bisa matiin juga. Nah, tadi kan udah nyala tuh pre-wettingnya atau pre-infuse-nya. Kita sekarang matiin. Oke, kita nggak perlu lah. Nah, setelah itu ada apa lagi? Nah, ini temperatur. Kita bisa atur suhunya. Nah, ini suhu di mesin. Kalau sekarang 91, kita coba naikin. Jadi 92 atau 93 ya. Oke. Save. Nah, itu di sana di mesinnya. Kelihatan nggak? Sorry, bentar ya. Nah, itu dia lagi heating sampai nanti dia hasilin suhu 93. Gitu. Oke. Terus kita back lagi. Di situ ada counter, ini penghitung seberapa banyak kita buat kopi. Nah, ini. Oke, kita back. Di sini ada power management. Nah, power management ini weekly programming itu kalau kita pengen hidup matiin mesin secara otomatis. Di sini ada machine cleaning. Nah, ini tadi ada auto purge. Kalau kita habis buat kopi, dia bakal flush otomatis. Itu purge-nya selama 2 detik, delay-nya selama 1 detik. Nanti kita coba. Nah, di sini technical setting. Ini pakai password ya. Passwordnya itu 1936. Nah, di sini ada maintenance sama machine setting. Gitu. Ini informasi soal software-softwarenya. Gitu. Oke.
Cakep ya. Oh iya, ini based on experience aku kasih tahu dikit yang untuk dosis. Kayak ini. Contoh kita pengen atur volumetrik ya. Di sini dos 1 itu 40 mili. Nah, itu kalau kita pencet nggak pakai kopi dia bakal keluar airnya 40 mili. Tapi kalau kita buatnya pakai kopi, kita pakai bubuk kopi 20 gram, dia bakal keluarin espresso sekitar 20 mili gitu. Nah, jadi sebenarnya 40 mili tadi itu air yang keluar dari group head ini. Tanpa kopi 40 mili, begitu pakai kopi dia bakal berkurang sebanyak bubuk kopi yang kita pakai. Kalau kita setting di sini 40 mili, kita pakai bubuk kopinya 20 gram, espresso yang keluar 20 mili. 40 dikurang 20. Jadi kalau misalnya kalian pengen hasilin espresso, contoh nih, pengennya 40 mili. Kalian pakai bubuk kopi 20 gram, berarti input di aplikasinya tambahin aja 20. Berarti, tambahin 40. 20 gram tambah 40 mili yang pengen kita hasilin, total 60. Berarti input di aplikasinya 60. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah pakai aplikasi, settingnya nggak perlu pakai bubuk kopi lagi, manual kayak gitu nggak perlu. Tinggal input aja di aplikasi, nanti bakal hasilin espresso sesuai yang kita mau. Nah itu, mesinnya canggih. Oke, nah ini bakal panjang sih kalau aku jelasin semuanya. Intinya mesin ini tuh udah modern, udah kekinian. Ini memenuhi kebutuhan masyarakat urban lah ya, bukan masyarakat urban lah, maksudnya ikutin perkembangan zaman. Jadi memang Eagle One Prima atau Victoria Arduino itu selalu muncul dengan teknologi-teknologi terbaru gitu. Jadi memang mesinnya canggih. Nah, mungkin video lebih lengkapnya di video selanjutnya. Hari ini mungkin sekian dulu, karena ini kayaknya udah panjang banget videonya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau kalian butuh bantuan, aku buatin videonya lagi. Sekian dulu video soal Eagle One Prima. Semoga videonya membantu. Thank you.